Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini. Video kali ini kita tetap membahas terkait dengan seleksi pengangkatan honorer menjadi P3K. Momen seleksi ini merupakan salah satunya jalan bagi para tenaga honorer untuk bisa beralih status menjadi aparatur sipil negara. Untuk itu, silakan disimak dan ditonton secara lengkap video ini agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Abdullah Azwar sudah menerbitkan kebijakan reformulasi P3K tenaga teknis untuk tahun 2022 yang lalu. Kebijakan reformulasi itu diterbitkan sebagai respon atas masalah gugur massal P3K teknis akibat nilai tes yang tidak mencapai passing grade. Kebijakan tersebut dituangkan di dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 571 Tahun 2023 tentang optimalisasi pengisian kebutuhan jabatan fungsional teknis pada pengadaan P3K tahun 2022. Nah, rekan-rekan, sementara itu para tenaga honorer, khusus untuk honorer tenaga teknis administrasi, pemerintah Kabupaten Ponorogo yang ikut seleksi P3K 2022 tetapi gagal tembus passing grade menyambut baik kebijakan reformulasi nilai yang ditetapkan oleh BKN karena kemungkinan mereka untuk lolos tanpa harus ikut ujian lagi. Jadi rekan-rekan, besar kemungkinan untuk regulasi pemberian reformulasi khusus untuk honorer kategori teknis untuk P3K 2022 kemungkinan besar akan tetap diberlakukan di tahun 2023 ini. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ponorogo menyebutkan bahwa jadi tidak ada tes lagi, istilahnya reformulasi untuk nilai nanti ranah BKN, mungkin rankingnya nanti. Ia mengatakan bahwa banyak peserta P3K yang gagal lulus pada seleksi 2022 kini berharap mendapat keajaiban nyata, yakni langsung mendapatkan SK P3K tanpa harus melalui tes CAT. Jadi rekan-rekan, dijelaskan bahwa salah satu alasan reformulasi tersebut adalah jumlah kuota formasi P3K tenaga teknis 2022 secara nasional hanya terpenuhi 30%, sedangkan untuk Kabupaten Ponorogo hanya terpenuhi 50% karena soal yang diujikan dinilai terlalu sulit pada saat seleksi P3K tahun 2022 yang lalu. Nah, kebijakan reformulasi ini memang membawa dampak yang positif kepada para tenaga honorer karena besar kemungkinan khusus untuk para tenaga honorer TNS yang mendaftar di instansi masing-masing itu akan mendapatkan kebijakan afirmasi, yakni tidak mengikuti tes berdasarkan passing grade akan tetapi berdasarkan peringkingan. Nah, kalau di Kabupaten Ponorogo sendiri setidaknya ada 50% formasi yang dibutuhkan itu 81 orang, sedangkan dari 81 orang itu yang diterima hanya 41 orang atau terisi 41 formasi itu di momen seleksi P3K tahun 2022. Mudah-mudahan kebijakan reformulasi ini itu masih berlaku di momen seleksi P3K tahun 2023. Oleh karena memang kebijakan ini setidaknya bisa memberikan keuntungan atau angin segar bagi tenaga honorer teknis khusus untuk yang ikut pada seleksi P3K tahun 2023. Demikian rekan-rekan video kali ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap video ini? Silakan tuliskan komentar di kolom komentar video ini. Demikian, terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.